Audio Jungle. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso tak mau bebani pemainnya di turnamen pramusim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Klub berjuluk Bajul Ijo atau Persebaya Surabaya kembali mendatangkan sejumlah pemain asing. Kali ini Persebaya Surabaya mendatangkan pemain berasal dari Jepang, So Yamamoto. Hal itu menyusul dengan Taisei Marukawa justru memilih hengkang ke PSIS Semarang setelah gemilang tampil bersama Persebaya Surabaya. Pelatih Persebaya Surabaya, Aji Santoso mengingatkan kepada para pendukung mereka untuk tidak berekspektasi tinggi terhadap penampilan So Yamamoto. Menurutnya setiap pemain memiliki kemampuan dan gaya bermain yang berbeda. Setiap orang pasti punya kemampuan sendiri-sendiri. Saya berharap dia tidak seperti Taisei Marukawa. Saya ingin dia, So Yamamoto, jadi dirinya sendiri. Tutur Aji Santoso dikutip portal solo.com melalui situs ligaindonesia.com. Nanti kita lihat saja ke depan seperti apa. Tapi yang jelas saya juga tidak menuntut dia, yang penting dia bisa tampil maksimal di kompetisi. Lanjut Aji Santoso. Aji Santoso juga menerangkan bahwa dirinya tak mau pemainnya untuk tampil maksimal di ajang pramusim yang mulai digelar 11 Juni mendatang. Menurutnya penampilan gemilang para pemain di ajang pramusim tidak dapat dijadikan patokan akan tampil baik di kompetisi. Baginya yang paling penting adalah memperoleh gambaran tim sebelum menghadapi kompetisi Liga 1 2022-2023. Karena target kami di kompetisi, meskipun pramusim menurut saya penting sebagai gambaran, ujar pelatih berusia 52 tahun itu. Jadi tidak ada contoh, kemarin ada yang berprestasi bagus di turnamen tetapi di kompetisi tidak baik. Tidak bisa menjadi ukuran, cuma hanya gambaran saja seperti apa, tuturnya. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat, Umuh Muhtar, menilai keinginan manajemen Persebaya Surabaya untuk memindahkan venue pertandingan grup C di turnamen pramusim 2022, yakni Piala Presiden 2022 di luar Bandung sudah terlambat. Seharusnya, kata Umuh, pihak Persebaya Surabaya langsung melakukan protes keberatan atas dilaksanakannya drawing turnamen pramusim 2022 di Hotel Pullman, Kota Bandung Minggu 30 Mei 2022. Sudah terlambat pengajuannya, seharusnya sewaktu ada di sana, drawing, berunding semua dan sampaikan yang setuju dan tidak setujunya. Juga laporan ke PT LIB, jadi bisa didengar semua, kata Umuh Muhtar kepada awak media Senin 6 Juni 2022 di Kota Bandung. Menurut Umuh, jika diajukan sekarang, kecil kemungkinan bahwa keinginan Persebaya Surabaya tersebut akan dikabulkan oleh pihak penyelenggara. Kalau sekarang sudah mepet waktunya, saya juga tidak tahu apakah bisa atau tidak tuan rumah grup C bisa dipindahkan, tegas Umuh. Audio Jungle. Metode latihan Persebaya Surabaya diungkap pemain anyar. Bocorkan Aji Santoso tak suka pemain ini. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pemain Persebaya Surabaya, Alta Balah, bocorkan metode latihan keras di skuad Bajul Ijo, ungkap jenis pemain yang tak disukai oleh pelatih Aji Santoso. Alta Balah belum genap 1 bulan bergabung bersama Persebaya Surabaya, namun ia sudah sangat optimis bersama skuad Bajul Ijo musim depan. Hal tersebut dibocorkan oleh sang ayah yang tak lain merupakan ex pemain asing Persebaya Surabaya pada tahun 2007 silam, yaitu Anthony Jomah Balah. Pria asal Liberia itu mengungkapkan bahwa anaknya selalu berbagi cerita tentang perkembangannya bersama Persebaya. Menurutnya, Alta Balah sangat antusias memulai karirnya bersama Bajul Ijo. Pasalnya, atmosfer tim yang positif membuat semangatnya terus terpompa, terutama melihat metode latihan yang diterapkan. Papi, ini betul-betul klub besar. Gila latihan. Saya rasa latihan di sini luar biasa, ungkap Jomah Balah sembari menirukan Alta Balah bercerita. Bukan rahasia umum jika Alta Balah menolak tawaran 4 klub demi bisa bekerja di bawah asuhan Aji Santoso.
Pelatih asal Kabupaten Malang itu menjadi alasan utama mengapa pemain berusia 21 tahun itu memilih Bajul Ijo sebagai pelabuhan barunya. Altabala bahkan mengamati setiap gerak-gerik Aji Santoso baik saat memimpin latihan maupun saat hari pertandingan. Bahkan soal karakter pemain yang tak disukai juga diketahui oleh Altabala. Sejauh ini Alta bilang ke saya, Coach Aji itu suka saya dan pemain baru. Dia tidak suka pemain malas. Dia tak suka pemain yang tak mau kerja keras. Dia sangat disiplin, ungkapnya. Tak cuma itu, Aji Santoso sendiri seakan punya karisma tersendiri saat memimpin para pemain Persebaya. Saya lihat semua pemain kita takut sama Coach Aji, pasti kami beri penampilan terbaik, pungkasnya. Karisma dari Aji Santoso itulah yang membuat para pemain Persebaya Surabaya terus tampil ngotot di atas lapangan, tampil fight dan tak pernah menyerah. Altabala ternyata punya impian besar untuk merintis karir di Eropa. Sebelum bergabung Persebaya Surabaya, Altabala sudah dilirik oleh agen-agen yang siap mengorbitkannya di persepakbolaan benua biru. Tahun lalu Alta sudah ada agen di Eropa yang sudah lihat video klip Alta. Ungkap Jomah Bala, ayah dari Altabala. Antoni Jumabala bahkan bercerita kekaguman Altabala ke sosok Aji Santoso saat sang pelatih memimpin latihan atau menganalisa jalannya permainan. Alta sendiri menceritakan bahwa ia menjadi saksi kecerdasan analisa Aji Santoso di laga persahabatan melawan Persis Solo di Surabaya 7-29 game lalu. Saat itu Altabala turun menjadi pemain starter dan mampu tampil positif di sisi sayap kiri Bajul Ijo. Sayangnya, Altabala dan kawan-kawan harus tunduk 2-1 oleh Laskar Sambernyawa. Dengan polesan Aji Santoso di Persebaya Surabaya, mampukah Altabala tampil moncer di musim perdananya hingga mampu mewujudkan mimpinya berkarir di Eropa? Audio Jungle. Persebaya punya gelandang serang baru, calon wonderkid pengganti Marcelino Ferdinand. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Persebaya memiliki gelandang baru, pemain yang masih berusia 19 tahun dan sudah pernah membela Persib Bandung. Pemain muda ini diharapkan mampu menjadi andalan bagi Persebaya di Liga 1 musim depan. Pemain itu adalah Saiful yang diharapkan mampu membawa Persebaya ke dalam performa terbaiknya. Saiful adalah pemain yang lahir di Karawang. Sebelum membela Persebaya, dia sudah terlebih dahulu membela Persib Bandung. Meski jarang dimainkan di Persib, Saiful tetap diharapkan untuk bisa bermain bagus di turnamen pramusim dan Liga 1. Selain gelandang serang, Persebaya juga mendatangkan 2 pemain lainnya untuk menambah kedalaman skuad tim. Mereka adalah Novian Dani dan Wahyudi. Novian Dani, Wahyudi, dan Saiful sudah pasti. Mereka akan bergabung dengan Persebaya karena sesuai dengan kebutuhan tim. Jelas Aji Santoso dilansir superbowl.id dari laman Persebaya. Ahmad Novian Dani sebelum bermain di Persebaya, dia membela Persikabo. Di Persikabo dia bermain sebanyak 16 kali, pengalamannya di Liga 1 menjadi alasan Aji Santoso merekrutnya. Persebaya memang tengah mencari para pemain yang sesuai dengan kebutuhan tim untuk bisa tampil maksimal. Pasalnya setelah Liga 1 selesai, Persebaya kehilangan banyak pemain bintang seperti Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, dan Taisei Marukawa. Dengan adanya pemain baru, pelatih Persebaya Aji Santoso mengaku siap untuk mendapatkan hasil bagus di turnamen pramusim. Baginya berada di grup C bersama Persib Bandung, Bali United, dan Bayangkara bukanlah masalah. Bahkan, Coach Aji merasa senang karena dia bisa menguji kemampuan para pemain baru. Menurut saya justru ini keuntungan, saya mencoba mental pemain sebelum menghadapi kompetisi. Jelas Aji Santoso usai latihan tim Senin 30 Mei 2022. Tetap kami akan berusaha semaksimal mungkin meskipun dengan pemain-pemain yang baru. Saya tekankan kalau bisa lolos grup, kenapa enggak? Saya akan berusaha maksimal untuk bisa lolos grup minimal, imbuhnya. Selain ingin menguji kemampuan para pemain, Aji Santoso juga berharap bisa melihat mental bermain.
Menurutnya dengan musuh-musuh berkualitas, mental para pemain akan menjadi semakin bagus. Kalau sudah ketemu dengan tim-tim bagus, mental mereka bagus. Saya pikir bagus sekali untuk persiapan kompetisi karena ini pramusim.